Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sebuah tema, sebuah pembahasan jalan keselamatan dari dahsyatnya hari kiamat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setiap manusia siapapun dia tentu akan mencari sebab-sebab keselamatan. Apakah dia orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang yang kafir? Apakah dia orang yang albar, berbuat baik, atau fajir? Semua ingin mencari as-salamah, keselamatan. Namun tidak setiap manusia dimudahkan untuk mengerti jalan keselamatan. Demikian pula ketika seorang diberi ilmu tentang jalan keselamatan, tidak semuanya dimudahkan untuk menempuh jalan tadi. Maka sungguh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal jalan-jalan keselamatan, dan sangat butuh kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita semuanya menempuh jalan-jalan keselamatan itu. Bahkan ma'asyiral muslimin, makhluk-makhluk hidup secara tabiat mereka akan mencari sebab untuk mereka selamat. Dan kalau kita melihat, yang memberikan adalah Allah Azza wa Jalla. Ada hewan yang bisa berubah warnanya, ya, yang dengan perubahan warna itu dia selamat dari apa? Dari bahaya. Ya. Hinggap di tempat yang hitam, dia berubah jadi apa? Hitam. Musuhnya tidak tahu kalau ada yang dicari di situ. Hinggap di tempat yang hijau, berubah jadi hijau. Selamat dia. Dan yang memberi keselamatan itu adalah Allah Jalla wa'ala. Ada hewan yang diberi keselamatan karena dia bisa mengeluarkan semacam tinta, cumi-cumi itu. Begitu musuh mendekat, maka subhanallah dia keluarkan tinta sehingga gelap air di sekitarnya. Di saat itu dia pergi, selamat dari perkara yang dia khawatirkan. Ada hewan di padang pasir namanya yarbu'. Hewan ini kalau membuat liang di padang pasir, dia selalu membuat beberapa pintu keluar dan pintu masuk. Yang dibuka cuma satu, yang lain ditutup. Untuk apa itu? Ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia selamat. Dikejar oleh yang mau memangsanya, dia masuk ke lubang yang terbuka. Ya, maka si pemangsa ini nunggunya di situ, nunggu keluar. Ya, tidak mungkin akan keluar. Dia masuk ke liang, keluar dari apa? Ya, lubang yang lain yang sudah ditutup. Selamat. Subhanallah. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula manusia ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semua ingin mencari keselamatan. Dan seorang yang faham dan seorang yang beriman, sungguh dia yakin keselamatan itu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka di antara zikir yang disyariatkan untuk kita baca
adalah zikir ba'da shalah. Setelah salam kita membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah antas salam, engkau adalah as-salam, zat yang penuh dengan keselamatan. Keselamatan dari semua aib, keselamatan dari semua cacat, keselamatan dari semua celah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, sempurna zatnya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya. Engkau adalah as-salam. Wa minkas salam, dan dari engkau pula lah as-salam, keselamatan. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keselamatan dari dahsyatnya hari kiamat. Kita tidak mungkin mendapatkan keamanan, tidak mungkin mendapatkan keselamatan kecuali melalui jalannya Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan dan menyebutkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hajj, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat atau hari kiamat itu adalah syai'un azim, kegoncangan yang sangat besar, sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang terjadi. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Saking dahsyatnya wanita-wanita yang menyusui anaknya lupa dengan yang disusuinya. Tidak ingat dia menyusui. Dia lalai dari apa yang dia susui. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan semua yang mengandung mengeluarkan kandungannya. Syiddatil haul, karena sangatnya kengerian hari kiamat, sangat dahsyatnya hari kiamat. Allah mengatakan dalam ayat ini, tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, semua yang mengandung mengeluarkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia semuanya sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi yang terjadi ketika itu, walakinna 'adzaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di hari itu seorang lari dari saudaranya. Seorang suami lari dari istrinya. Seorang anak lari dari orang tuanya dan sebaliknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi,
Pada hari itu seorang lari dari saudaranya. Orang yang dekat, saudaranya, dia lari. Wa ummihi wa abi, seorang lari dari ibunya, seorang lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari suami atau istrinya, lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing disibukkan dengan urusannya. Lisiddatil haul, karena sangat mengerikannya hari itu. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Dalam keadaan manusia dibangkitkan tidak berbaju, tidak berpakaian. Dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yahsyurullahu al-ibada yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak membawa apapun. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, seorang melihat kepada yang lain tidak berpakaian." Nabi mengatakan, "Tidak wahai Aisyah. Tidak ada yang berpikir sama sekali tentang orang lain, melihat orang lain, memikirkan dirinya sendiri saja seorang berat. Semuanya mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku." Seperti Allah gambarkan dalam ayat ini, yafirul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari ayahnya, dari suami atau istrinya, dari anak-anaknya, masing-masing disibukkan. Dan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-ayah. Demikian banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan betapa kengerian hari itu. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah didekatkannya matahari. Matahari didekatkan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, rawa al-Imam Muslim rahimahullah min hadis al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdari mil. Matahari didekatkan, kata Rasul. Tudna syams, matahari didekatkan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Minal khalqi, didekatkan kepada manusia. Sedekat-dekatnya, sampai kata Nabi, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga jaraknya hanya sejarak 1 mil. Diterangkan oleh rawi, la adri, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil itu. Apakah mil yang dimaksud adalah mil, 1 mil yang kita ketahui, jarak ketika ada orang berdiri di situ kita tidak mengenalnya, itu 1 mil, 1 sekian kilo. Atau mil yang dimaksud adalah alat untuk memakai celak, yakni seukuran sedikit. Apakah ini atau itu, maka sungguh matahari itu didekatkan. Tudna syams yaumal qiyamah minal khalqi hatta
takuna minhum kamikdari milin. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil 'araq. Manusia pun mengeluarkan keringat. Dan mereka berdiri dalam waktu yang hanya Allah saja yang tahu. Padahal satu hari di sana ka'alfi sanatin, seperti 1 tahun. yakni waktu yang sangat lama, hanya Allah saja yang tahu. Matahari didekatkan, panas yang sangat. Dan tentu kekuatan manusia tidak seperti saat ini. Allah beri kekuatan manusia. Dia tidak mati dengan panas yang sangat itu. Tetapi keluar keringatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qadra a'malihim, sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara manusia ada yang keringatnya itu keluar sampai seukuran mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Ada yang sampai kepada kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwaihi. Ada yang sampai kepada pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Dan ada yang keringatnya itu sampai ke mulutnya, menutup mulutnya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Kemudian Nabi mengisyaratkan tangannya ke dalam atau kepada mulutnya, yakni sampai sini. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, juga di antara hadis yang menjelaskan tentang syiddatul haul yaumul qiyamah, betapa dahsyatnya hari kiamat. Kalau kita di dunia ma'asyiral muslimin ada orang yang terpercaya, kita yakin kebenaran ucapannya yang dia mengatakan jangan lewat jalan sini, bahaya, ada longsor, jangan lewat situ, pasti kita akan menghindari jalan tadi. Karena yang mengabarkan adalah orang yang terpercaya. Nah, apalagi dia memang petugas pemerintah yang memakai seragam, yang memang bertugas. Nah, kita akan percaya. Lalu bagaimana jika yang mengabarkan ini adalah Allahu Rabbul Alamin? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Wa man asdaqu minallahi qila. Apa ada yang lebih jujur ucapannya dari ucapan Allah? Apa ada yang lebih benar khabarnya daripada khabarnya Allah? Lalu bagaimana jika yang mengabarkan itu adalah as-sadiqul masduq, Rasul alaihi salatu wassalam, mengabarkan kepada kita tentang bahaya yang ada di hadapan kita, mengabarkan kepada kita tentang kengerian dan dahsyatnya hari kiamat yang kita pasti akan mendapatkannya dan tidak mungkin kita bisa lari darinya. Tentu orang yang beriman yang akan menyambut, dan dia pun akan menempuh asbab, menempuh sebab-sebab keselamatan. Adapun orang-orang yang tidak beriman, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dia tidak peduli. Apalagi orang-orang yang dia tersesat, dia menyangka dirinya berada di atas jalan keselamatan, padahal dia berada di atas jalan kebinasaan. Seperti orang-orang Yahudi, ahlul kitab. Mereka orang yang dibenci oleh Allah, mereka orang yang jauh dari Allah, namun mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Dengan bangganya mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami ini anak-anaknya Allah. Wa ahibba'uhu, kami ini orang-orang yang dicintai Allah. Humul Yahud. An-Nasara kadzalik. Demikian juga. Mereka menganggap dosa-dosa mereka sudah ada yang menebus.
apapun dosa yang dilakukan, tidak peduli apapun perbuatan dilakukan, sudah ditebus oleh Tuhannya. Fi za'mihim, menurut persangkaan mereka. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada orang yang merasa aman, ada orang yang merasa selamat, namun sesungguhnya dia berada di atas kesesatan. Dan di antara umat ini pasti akan ada yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang apa? Nasrani. Merasa aman, merasa dia akan mendapatkan keselamatan, namun sesungguhnya dia berada di atas jalan kesesatan. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian, kata Nabi, di antara umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Diikuti. Satu jengkal demi satu jengkal, satu depa demi satu depa, diikuti. Yani kesesatannya. Sampai saking mengikutinya jalan tersebut, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalaupun mereka itu masuk ke dalam liang dhab, hewan yang namanya dhab, dalam, ya, berkelak-kelok, ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, apakah mereka itu Yahud dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau bukan mereka, siapa lagi? Faman. Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari jalannya orang-orang yang sesat, jalannya orang-orang yang Allah murkai, menyangka mereka berada di atas jalan keselamatan, namun sesungguhnya mereka berada di atas kebinasaan. Betapa indahnya doa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, orang-orang yang Allah selamatkan. Al-anbiya war rusul, para nabi, para rasul, as-siddiqun, as-syuhada, as-salihun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yang mereka menyangka berada di atas jalan keselamatan, namun ternyata mereka berada di atas jalan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, semakin jelas betapa besarnya nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sabat, kekokohan di atas jalan keselamatan itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita jalan-jalan keselamatan dari dahsyatnya yaumul qiyamah. Di antara yang beliau ajarkan kepada kita agar kita selamat dari kengerian hari kiamat, dari azab Allah yang pedih. Dan ini adalah sebab yang paling utama, sebab yang paling agung adalah tauhidullah. Tauhidullah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sungguh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam tidak pernah beliau merasa lelah, capek dan putus asa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu saja seorang akan selamat dari azab Allah. Seorang akan diselamatkan dari kengerian hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Nabi alaihi salatu wassalam mendatangi manusia kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan dengan lisan-lisan kalian dan yakini dalam hati-hati kalian dan buktikan dalam amalan-amalan kalian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Hada tauhidullah. Tuflihu, kalian akan beruntung. Di antara keberuntungan itu adalah as-salamah, keselamatan min azabillah, dari azab Allah. Keselamatan dari ahwal, kengerian-kengerian dan syiddat yaumul qiyamah. Ikhwatal iman, Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengabarkan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah wal Imam Tirmidzi wa hassanahu Tirmidzi rahimahullah wa akhrajahu kadzalika Ibnu Majah wal Hakim fil Mustadrak. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor 135. Kisah seorang yang dipanggil nanti pada hari kiamat, yusahu birajulin ala ru'usil khalaiq, akan dipanggil nanti pada hari kiamat seorang lelaki di hadapan manusia, dipanggil oleh Allah, dihisab, ditanya. Sekarang kita kalau punya sebuah kesalahan dipanggil oleh polisi saja sudah ketakutan. Dipanggil oleh kejaksaan saja sudah ketakutan. Takut seakan-akan kebahagiaan itu dicabut. Padahal belum tentu. Dan kesalahan yang mungkin manusia tidak bisa melihat semua kesalahan kita, dan memang demikian, bisa ditipu manusia. Lalu bagaimana jika seorang berdiri di atas pengadilan Allah, di hadapan pengadilan Allah Rabbul Alamin? Dipanggil orang ini, yusahu au yuja'u birajulin ala ru'usil khalaiq, di hadapan makhluk-makhluk semuanya. Fa tukhraju lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Dikeluarkan di hadapannya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, masing-masing lembaran itu maddal basar, sejauh mata memandang. Catatan sayyiat, catatan kejelekan. Naam. Takut orang ini, ya khaf. Maka Allah pun bertanya kepada dia, al-zalamatka katabati, apakah malaikat-malaikat pencatat amalan menzalimi kamu? Adakah yang kamu tidak perbuat tapi ditulis oleh malaikat? La ya Rabb, tidak wahai Rabbku, itu amalan saya. Alaka udhrun, apakah kamu punya uzur? Ini memang orang yang ikhlas. Dia mengatakan, enggak ya Allah, saya tidak punya uzur. Pasrah. Ditanya lagi,
Alaka hasanah, apakah kamu punya hasanah, punya kebaikan? Tentu kebaikan yang diharapkan untuk menyelamatkan dia dari syiddatul yaumil qiyamah, syiddah wa haul. Orang ini mengatakan tidak ya Rabb. Bagaimana akan mengatakan saya punya amalan, sementara catatan kejelekannya demikian panjang, jauh. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bala, ada, kamu punya hasanah. Fatukhraju lahu bitaqah. Dikeluarkan untuknya bitaqah. Kartu. Fiha, di dalamnya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kartu tadi ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan saya mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Fayaqul, maka orang ini mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya Allah, wahai Rabbku, apa artinya kartu yang kecil ini jika dibandingkan dengan sijillat, lembaran-lembaran yang demikian panjang dan jauh ini ya Allah. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tudlam, sungguh engkau tidak dizalimi. Qal, Nabi kemudian mengatakan, fatudha'u sijillat fi kiffatin wal bitaqah fi kiffatin fatashatis sijillat wa sakulatil bitaqah. Diletakkan lembaran-lembaran di salah satu anak timbangan, kemudian bitaqah yang ada kalimat syahadatain di timbangan yang lain. Ternyata lebih berat bitaqah itu, sakulatil bitaqah. Diselamatkan dari azab, diselamatkan dari khauf, syiddatul khauf. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar bersemangat mendidik umatnya di atas kalimat ini. Mendidik umatnya di atas kalimat la ilaha illallah. Orang yang kafir, di saat menjelang kematiannya pun Nabi tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengajak dia mengucapkan kalimat ini. Meskipun hari-hari sebelumnya penuh dengan kekufuran, Nabi alaihi salatu wasallam tidak putus asa. Beliau ingin menyelamatkan manusia dari azab Allah. Beliau ingin menyelamatkan manusia dari kengerian hari kiamat. Seorang pemuda Yahud, kana yakhdumun Nabi alaihi salatu wassalam. Dia biasa berkhidmah kepada Nabi. Sakit keras suatu saat, Nabi tidak melihat pemuda ini. Nabi mendengar berita tentang sakitnya pemuda ini, beliau pun menjenguknya. Didatangi pemuda ini, Nabi masuk ke dalam rumahnya. Didapati sang pemuda berbaring lemah. Maka Nabi duduk di samping pemuda ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmah. Diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diajak untuk mentauhidkan Allah. Diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terdiam pemuda ini sejenak. Datang hidayah. Maka dia pun mengucapkan kalimat agung tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi pun keluar dari rumah ini dengan penuh kebahagiaan. Seraya beliau memuji Allah karena Allah yang memberikan hidayah. Nabi hanya menempuh sebab, Nabi hanya mengajak, tapi hidayah biyadillah, di tangan Allah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Itu pula ma'asyiral muslimin yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di saat menjelang kematian pamannya Abu Thalib. Nabi ingin Abu Thalib selamat
dari kengerian hari kiamat, selamat dari azab Allah. Nabi mendatangi Abu Talib kemudian mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Katakan wahai ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Waktu demikian dekat. Karena kesempatan untuk berbuat, untuk mentauhidkan Allah ya di dunia ini. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku akan bela engkau di hadapan Allah. Namun ternyata ya di akhir hayatnya dia mengucapkan huwa ala millati Abdul Muttalib, tetap dia memilih di atas agama nenek moyang. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kita di atas kalimat tauhid ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara jalan keselamatan dari azab Allah, dari ahwal yaumul qiyamah adalah al-iman wa taqwa. Iman kepada Allah wa taqwa. Al-iman wa taqwa. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Jalla wa Ala berfirman, ala ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut padanya, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Akan Allah berikan keamanan, akan Allah beri keselamatan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa Allah memberikan mereka keselamatan? Kenapa Allah memberikan kepada mereka keamanan dan Allah cabut dari mereka kesedihan? Allah mengatakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ketahui dari khabar minallah, dari berita dari Allah Subhanahu wa taala, sebab keselamatan dari dahsyatnya hari kiamat adalah al-imanu, keimanan dan takwa. Naam. Tentunya iman yang dimaksud adalah keimanan yang bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar ucapan saya beriman, tidak. Tetapi iman yang mencakup i'tiqad, keyakinan, juga ucapan-ucapan dan juga perbuatan. Karena keimanan yang seperti itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ucapan dan juga i'tiqad, keyakinan dan juga perbuatan. Ahlus sunnah wal jamaah ketika menjelaskan tentang apa itu iman, al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman itu adalah qaulun,
ucapan, wa i'tiqadun, dan juga i'tiqad, keyakinan, wa amal, dan juga amalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi dari cabang-cabang iman adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya', dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Maka bersungguh-sungguhlah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dalam kehidupan ini untuk menghiasi diri kita ini dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Karena al-iman itu bukan dengan tamanni, bukan hanya angan-angan. Iman itu bukan angan-angan, tetapi al-imanu bitahalli. Iman itu dengan kita berusaha menghiasi diri kita dengan syu'abul iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Bagian dari iman adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamatis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, saum di bulan Ramadan, wa haji baitillahil haram. Termasuk iman adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah husnul jiran, berbuat baik kepada tetangga. Naam. Termasuk iman adalah memuliakan tamu. Disebutkan dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ada amalan yang harus dia lakukan sebagai bukti dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang dimaksud iman itu bukan sekedar angan-angan. Tapi Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Fala yu'dhi jarahu, jangan dia sakiti dan ganggu tetangganya. Falyaqul khairan, berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Auliyasmut. Nah, itulah yang menjadikan seorang menghiasi dirinya dengan kebaikan. Dia tidak akan mudah mengumbar kalimat, tidak akan mudah mengumbar ucapan-ucapan yang tidak benar. Naam. An-namimah wal ghibah. Makanya di antara sebab azab kubur adalah an-namimah. Naam. Dia muslim namun mengadu domba. Marron Nabi alaihi salatu wasallam bi qabrain. Nabi alaihi salatu wasallam melewati dua kuburan. Keduanya muslim. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sungguh keduanya ini sedang diazab, kata Rasul. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya tidaklah diazab karena sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Sesungguhnya mudah untuk ditinggalkan, tapi dia tidak tinggalkan. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, wa fi riwayah la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, dia tidak memperhatikan kencingnya,
tidak menjaga dirinya dari najis, tidak menutup auratnya ketika dia kencing, la yastatiru minal baul. Wa ammal akharu, adapun yang kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamshi bin namimah. Dia dulu di dunia yamshi bin namimah, mengadu domba, merusak hubungan dengan mengadu domba. Keduanya muslim, apa dalilnya? Nabi mengambil pelepah korma, kemudian beliau belah menjadi dua, beliau tancapkan, kemudian beliau berdoa, semoga Allah ringankan keduanya selama pelepah ini masih basah. Dan kalau kafir tidak mungkin diringankan. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Orang-orang kafir itu tidak diringankan atas mereka azab. La yukhaffafu anhumul adzab. Ini diringankan berarti mana ya ikhwan? Keduanya muslim. Naam. Wabillahi taufiq. Iman inilah ma'asyiral muslimin. Iman yang seperti inilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang memberikan manfaat. Bukan sekedar mengucapkan kalimat saya beriman, berangan-angan saya telah beriman, tetapi dia berusaha untuk melaksanakan wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman. Di dalam hadis Nabi mengatakan, al-mu'minu man aminahun nas, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang beriman itu kata Nabi, al-mu'minu man aminahun nas, seorang yang manusia merasa aman darinya, mempercayainya. Artinya seorang yang beriman berusaha agar dia tidak mengganggu manusia, agar manusia percaya pada dirinya, tidak kemudian mengkhianati. Sebagaimana al-muslim, seorang muslim yang baik itu kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang orang lain kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Itu orang muslim yang baik dan orang mukmin yang baik. Dan iman yang seperti inilah ma'asyiral muslimin, biidznillah azza wa jalla, yang akan menyelamatkan kita semuanya dari azab Allah, dari kepedihan dan kengerian hari kiamat. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, as-sababu tsalits, sebab yang ketiga di antara sebab yang itu merupakan sebab keselamatan dari kengerian hari kiamat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan membenci juga karena apa? Allah. Itu bagian dari iman yang telah kita sebutkan tadi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan Rasul mengatakan, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat ikatan iman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-hubbu fillah, membenci karena Allah, wal bughdhu fillah. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika itu. 7 golongan, dan itu semuanya adalah sebab keselamatan dari kengerian hari kiamat. Dari 7 golongan itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa rajulan tahabba fillah
iftaraqa alaihi wajtama'a alaihi, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Wa rajulan, dan dua orang yang tahabba fillah, keduanya saling mencintai karena Allah. Ijtama'a fi, mereka berkumpul juga karena Allah. Waftaraqa fi, ketika berpisah juga karena Allah. Coba lihat bagaimana pengaruh al-mahabbah fillah, kecintaan karena Allah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam sedang menyampaikan ilmu di hadapan para sahabat. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya, memutus pembicaraan ketika itu. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasul sedang berbicara, ya, diputus. Dan memang harus sabar seorang da'i ilallah. Ada mungkin orang yang saking inginnya bertanya, atau mungkin belum begitu mengerti situasi bertanya, dipotong pertanyaan itu. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ternyata Rasul melanjutkan pembicaraan. Sampai di antara sahabat ada yang mengatakan sepertinya Rasul tidak mendengar. Atau ada yang berpendapat Rasul mendengar namun membiarkan, tidak menjawab. Taib. Di situ ada faedah disebutkan oleh para ulama. Ya, bolehnya seorang alim melanjutkan pembicaraan sampai selesai dan tidak mempedulikan sebuah pertanyaan yang ada, jika ketika meladeni pertanyaan ini justru akan terpotong pembahasan yang menjadikan seorang mungkin tidak faham. Rasul melanjutkan sampai selesai, kemudian baru setelah itu beliau bertanya, aina sa'il, siapa yang bertanya tadi? Ternyata Rasul mendengar. Dan Rasul demikian bersemangat untuk memberikan bimbingan kepada seluruh umatnya. Saya ya Rasulullah bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, kamu bertanya tentang hari kiamat. Wa ma a'datta laha, lalu apa yang kamu telah siapkan? Permasalahannya bukan permasalahan kita tahu kapan hari kiamat. Kita tidak akan tahu, Rasul pun tidak mengerti. Dan sebelum kiamat yang besar itu, ada kiamat yang ada di hadapan kita, yaitu kematian kita semuanya, yang kita tidak mengerti kapan. Sewaktu-waktu, kapanpun akan mendatangi kita. Nah, maka Nabi bertanya, wa ma'adatta laha, lalu apa yang telah kamu siapkan untuk menyiapkan hari kiamat, menghadapi kengerian hari kiamat? Ma'adatta laha. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya menyiapkan dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Kejujuran cinta tentunya, sahabat jujur dalam cinta mereka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-mar'u ma'a man ahab. Sungguh seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Seorang mencintai Rasul dengan cinta yang benar akan bersama Rasul. Yakni akan diselamatkan dari azab Allah. Akan diselamatkan dari syiddatul haul, dahsyatnya hari kiamat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis ini, beliau mengibaratkan tentang bagaimana bahagianya para sahabat ketika itu. Sungguh kita para sahabat demikian bahagia mendengar hadis ini. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kata Anas bin Malik, sungguh aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya bersama mereka, bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Wa illam a'mal misla a'malihim, meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka, dan memang mustahil bisa beramal seperti amalan Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, janganlah kita menyia-nyiakan bab ini.
Al-mahabbah fillah, cinta karena Allah, membenci karena Allah. Bagaimanakah kecintaan kita kepada Rasul? Bagaimanakah kecintaan kita kepada para sahabat? Bagaimanakah kecintaan kita kepada para tabi'in wa tabi'ut tabi'in? Kecintaan yang tulus, kecintaan yang dibangun di atas mahabbatullah. Itulah kecintaan yang akan memberikan manfaat. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang keempat min asbabis salamah min hauli yaumil qiyamah adalah salamatul qalbi, keselamatan hati, bersihnya hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, pada hari itu tidak akan bermanfaat malun, harta yang kita miliki tidak ada manfaat. Wala banun, anak-anak juga tidak mendatangkan manfaat. Banyaknya anak, banyaknya harta bukan itu yang menyelamatkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang bersih. yakni hati yang bersih dari asyirik, hati yang bersih dari asyak, keraguan-raguan, nifaq, hati yang bersih dari al-bid'ah wa al-muhdasat min al-i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang bid'ah wa muhdasat. Dari sini ma'asyiral muslimin, sebab-sebab yang telah kita sebutkan semuanya itu, tauhidullah, kemudian iman wa taqwa, kemudian mahabbah fillah, juga salamatul qalbi, kita akan mencapainya dengan kita menempuh sebab-sebabnya. Wa min a'zamil asbab huwa talabul ilmi, menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu ma'asyiral muslimin, seorang akan mengerti at-tauhid, perkara-perkara yang merusak tauhid, perkara-perkara yang membatalkan tauhid, perkara-perkara yang melemahkan tauhid, dengan menuntut ilmu. Naam. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi berjumpa dengan seorang pemuda, wa fi yadihi halqatun min sufrin. Di tangannya ada gelang dari kuningan. Ini gelang untuk semacam mencari keselamatan, demikian. Sebab yang dia yakini sebagai sebab keselamatan. Padahal itu minal manhiyat, termasuk perkara yang dilarang, termasuk syirik asghar, dan bisa berubah menjadi syirik akbar. Maka Nabi mengajari orang ini, dan ini ilmu, ikhwan. Ma hadhihi, apa ini? Kata pemuda, minal wahina ya Rasulullah, saya sakit tangannya, saya pakai ini agar sembuh sakit saya. Tidak ada kaitannya. Kata Nabi, inzi'ha, lepas, buang gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena sungguh tidaklah menambahkan bagimu kecuali kamu semakin jauh dari Allah, kamu semakin lemah. Bagaimana tidak? Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau kamu mati dan kamu masih memakai ini, ma aflahta abada, engkau tidak akan beruntung selamanya. Nah, betapa butuhnya umat ini, ikhwan, kepada ilmu tauhidullah. Nah, dengan ilmu kita akan mengetahui syu'abul iman,
cabang-cabang iman. Bagaimana kita akan mengerti syu'abul iman kalau kita tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita akan mengerti iman kepada Allah dengan benar, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, kalau kita tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Sunnah, tidak menuntut ilmu? Bagaimana iman kita akan baik, iman kepada malaikat, kalau kita tidak membaca Al-Quranul Karim, duduk di majelis ilmu? Dengan menuntut ilmu pula kita akan mengerti orang-orang yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Kita mengerti bahwasanya sahabat adalah orang-orang yang harus kita cintai. Betapa banyak pesan-pesan Nabi alaihi salatu wassalam. La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Dilarang mencela. Nabi mengatakan ayatul iman hubbul ansor, tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansor. Wa ayatun nifaq, dan tanda kemunafikan bughdul ansor, membenci orang-orang ansor, para sahabat. Dengan menuntut ilmu kita akan mengerti siapa orang-orang yang harus kita cintai. Dengan menuntut ilmu pula kita bisa mengerti biidznillah perkara yang menjadikan hati kita bersih, hati kita selamat dari nifaq, dari syirik, dari takabbur, dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka jangan heran ma'asyiral muslimin kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menasihatkan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Maka bersemangatlah rahimakumullah untuk duduk di majelis-majelis ilmu, menempuh sebab-sebabnya. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan keselamatan dari azab Allah, dari ahwal yaumul qiyamah. Hadza wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.